Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Jadi sekarang kita ada di bagian terakhir dari kalkulus vektor nih. Jadi sebelumnya kita udah bahas teorema Green, teorema Gauss. Sekarang kita akan bahas teorema Stokes. Nah, di sini kita dikasih soal yaitu untuk sebuah permukaan tertutup DS yang melingkupi sebuah bola pingpong. Buktikan dengan teorema Stokes bahwa integral permukaan dari curl f dot nds sama dengan 0. Nah, jadi seperti biasa kita akan tulis dulu teorema Stokes nih ngomong apa. Nah, teorema Stokes bilang bahwa integral permukaan ini akan bisa dihitung juga dengan kita mengevaluasi integral garis. Garis ini adalah garis yang menjadi batas dari permukaan itu. Nah, tapi integralnya diganti nih. Jadi bukan curl f dot nds tapi f dot tds kecil. Nah, gini. Jadi misalkan ini permukaan di 3 dimensi gitu lah ya. Nah, integral di permukaan ini kita bisa hitung dengan mengevaluasi integral di batas permukaan yang. Nah, integral garis di yang menjadi batas dari permukaan. Gitu teorema Stokes. Oke, sekarang buat kasus kita mau coba visualisasi ini. Nah, misalkan bola pingpongnya kayak gini ya. Nah, terus biasanya bola pingpong tuh di tengahnya ada batas kayak gini kan. Nah, jadi di sini untuk permukaan si bola pingpong ini, jadi untuk permukaan, ini permukaannya. Jadi kulit bolanya, kita disuruh menghitung ini, curl f dot n di seluruh permukaan ini. Nah, cuman kita disuruh pakai teorema Stokes nih. Tapi kalau kita mau pakai teorema Stokes, jadi teorema Stokes bilang integral di permukaan sama dengan integral di batas permukaan. Jadi kalau tadi kita misalnya punya kurva punya permukaan kayak gini, nah ini batas permukaannya gampang yang ini, ya kan? Nah, kalau permukaan kita adalah kulit bola gini, batasnya yang mana? Nah, nggak bisa kan? Nah, jadi kita harus pakai cara lain. Nah, idenya ini nih, dari garis ini, perpotongan dari bola ini. Jadi kita pengen bagi bolanya ini jadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas kayak gini. Nah, ini jadi kita mau evaluasi permukaan atas ini ditambah permukaan bawahnya. Nah, ini permukaan bawahnya. Kita mau evaluasi permukaan di permukaan atas ini yang pertama, tambah permukaan bawah ini yang kedua. Nah, dengan kita membagi dua ini, jadi kita punya nih batas permukaannya, garis batas permukaannya itu yang ini kan, yang ini sama yang ini. Atau ya kalau yang di sini tuh ini. Nah, sebenarnya kedua garis batas ini sama nggak sih sebenarnya? Mereka adalah garis yang sama sebenarnya. Nah, integral garis ini itu mau kita evaluasi tapi arahnya kayak gini. Apa nih berarti? Counterclockwise ya. Counterclockwise supaya setiap kita jalan mengikuti arah ini, di sebelah kirinya adalah permukaan yang kita mau tinjau. Nah, kalau yang bawah, supaya di sebelah kiri kita adalah permukaan yang kita tinjau, kita nggak bisa jalannya counterclockwise juga, tapi kita harus jalannya ke sini, clockwise, gitu. Sehingga permukaannya adalah di sebelah kiri kita kalau kita sebagai orang yang jalan di garis ini. Nah, oke, langsung aja. Berarti kita akan dapat bahwa integral permukaan ini akan jadi dua nih. Untuk permukaan 1 ditambah integral permukaan untuk permukaan 2. Nah, sekarang kita aplikasiin teorema Stokes di kedua permukaan ini. Nah, jadi ini akan jadi integral. Nah, untuk permukaan pertama akan menjadi integral garis dengan kurva C. Jadi ini kita namakan kurva C gitu. Dari f dot t. T ini adalah unit vektor yang tangensial terhadap kalau kita jalan di garis ini ds gitu. Nah, terus yang kedua gimana nih permukaan kedua? Permukaan 2 hasilnya itu sama kayak gini juga. Hasilnya sama kayak gini juga kan. Nah, cuman arahnya beda ketika yang atas arah ini, di saat yang sama yang bawah arahnya ke sini. Nah, berarti di sini kita bakal kasih negatif deh gitu. Kita kasih negatif di sini. Kayak gitu. Nah, pas dijumlahin, karena ini kurva yang sama, pas dijumlahin, maka akan jadi 0. Benar nggak? Karena ini tambah ini sama dengan 0. Ini, maka ini akan sama dengan ini sama dengan ini. Integral garis ini ditambah integral garis ini. Atau berarti ya kayak gini sama dengan 0 gitu. Nah, jadi sini kita udah membuktiin bahwa jadi kalau permukaannya tertutup nih, kayak di sini bola, kita kan terpaksa bagi dua. Nah, kita mau bagi dua itu, kalau kita bagi dua, pasti hasilnya nanti ada yang satu plus, ada yang satu minus, sehingga curl f-nya akan sama dengan 0 gitu. Nah, ini adalah gunanya dari teorema Stokes. Kalau kita nggak pakai teorema Stokes ini, kita nggak akan bisa dapatkan fakta ini bahwa integral permukaan dari curl f dot n dari suatu permukaan yang menutupi sebuah volume, misalkan di sini bola, itu sama dengan 0. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga membantu kalian memahami materi ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.